boleh ya, kira-kira tidak perlu masuk akal penjelasannya yang sensitif jadi. Baik Ustaz, tadi ada Ustaz sampaikan masalah masjid untuk orang laki-laki rajulun begitu saya. Tapi kita lihat fenomena sekarang, baik sholat tarawih maupun buka puasa Ramadan atau puasa sunat Senin Kemis, banyak kaum ibu yang berbuka puasa bersama-sama. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prioritas utama ibadah di masjid ditujukan untuk laki-laki. Karena di dalam ayat surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Bukan berarti masjid dilarang dari orang perempuan. Maka Nabi ingatkan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan dari masjid-masjid Allah. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi bagi orang perempuan, rumah mereka lebih baik daripada masjid. Nah, siapa yang orang perempuan tidak boleh ke masjid? Yang tidak boleh ke masjid, orang perempuan yang punya suami, yang suaminya itu ada di tempat. Bahkan tidak boleh perempuan ini ke masjid kecuali dengan izin suaminya. Bahkan ketika diizinkan oleh suaminya untuk sholat berjamaah di masjid, itu ada aturan untuk imam. Tidak boleh memperpanjang sholat karena orang perempuan ini lebih penting segera pulang ke rumah melayani suami daripada berlama-lama di masjid. Sebab melayani suami hukumnya wajib dan berlama-lama di masjid hukumnya hanya sunat, dan wajib lebih utama daripada sunat. Walaupun perempuan yang hadir ke masjid ingin imamnya membaca ayat lebih panjang karena sudah malas melihat suami di rumah. Hanya bayi mau kali punya kadang-kadang ibu-ibu ikut lagu agaknya tadi nak ikut rumah. Yang hanya jawabannya enggak ya, baca ayat-ayat panjangnya supaya berlaku rumah. Ya demikian. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia guru kami, alhamdulillah dengan datangnya guru hari subuh hari ini banyak yang masukan-masukan perjalanan kembali ataupun bahan yang baru kita dengar. Nah, menarik sekali menjadi tarawih 8 dengan 20, yang 8 belum tidur, yang 20 tidak istirahat. Ini sangat kontroversial sekali. Artinya yang selama ini kita laksanakan kurang benar atau kurang tepat, atau lebih berarti kita bilang tidak tepat. Namun untuk merubah ini kan suatu dilema. Ustaz, kita rubah di masjid 20, kita istirahat dulu, nanti Dari rumah. ada dibilang orang macam-macam. Kemudian kita menunggu kebijakan dari penguasa, dari pemerintah untuk sebuah ketetapan juga sepertinya tidak berani mengambil kebijakan yang spontan. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, saya pernah juga mondok di pesantren, akhirnya cukup membuka, memang ada betul lainnya, tapi ada di rumah banyak. Takut ada masalah. Mungkin ada solusi untuk merubahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk mengubah itu tinggal pada kemauan. Saya sering sarankan, selama tarawih dan gereja tetap pelaksanaannya negara-negara. Jadi apalagi kebijakan pemerintah Forkopimda tadi tidak boleh buka tempat usaha kecuali setelah tarawih. Dan ternyata tarawih yang dimaksud itu tarawih yang 8 rakaat. Maka kedai kopi yang tutup begitu selesai 8 rakaat keadaan ibu kopi, bicak kopi, kita tak kita mau mesin yang 20 goyang. Anda mesti kena mau jawab pakai saja berbeda. Jadi masalahnya, maka selama begini praktiknya tetap 20 dulu. Maka solusinya yang boleh kita cek dulu kan, tunda azan isya ke jam 9. Idenya menjaga di buka puasa semayang maghrib di masjid, buang rumah bajuku, dan kemudian pokok apa, dan duduk kedai kopi, mesti hidup. Hidup tadi kedai kopi, yang ada baca Quran, kabin Allah iklan.
menyokap dan kuat orang itu ibu kami dua habis begitu jam 9 berkumandang azan Isya tajam masjid ke santai anak gerak-gerak tadi itu konsep yang kedua. Konsep yang kedua salat Isya saja jam 8 lagi biasa buat kapan tarawih itu pokok dua ada boleh atau boleh ada boleh pertanyaan ini mau yang boleh atau tidak tarawih ini nak kerja masjid yakinlah pastilah paling murid 20,000 mobil yang tidak itu mobil berbeda yang lain tak mungkin nanti ikut secara sumber tapi kalau kita sebut tidak ada yang tetap Masjid Al-Ma'mur Lampir itu di 10 hari yang akhir mengadakan qiyamul lail jam 3 atas. Coba sekali-kali kirim utusan ke sana 10 hari yang terakhir Ramadan untuk melihat realitasnya. Pertanyaannya, apakah masjid itu sunyi, sepi, kosong kelompok ataukah penuh sesak? Penuh sesak. Hadlan dapat. Apa maknanya? Ada banyak warga di negeri ini yang ingin beribadah pada jam-jam tersebut tetapi tidak ada yang memfasilitasi. Maka di 17 Februari yang lalu 18 Februari bawahan 17 Februari Ilan malamnya mentang ipat disingkir. Tapi karena merasa penting untuk berdiskusi dengan BKN Masjid Al-Ma'mur Lampir dan terima jadwal cara masuk pokok-pokoknya dan sekarang keluar dari sini rumah kota dia jaga pos rumah hanya untuk bisa bertemu dengan pengurus masjid. Maka begitu selesai pengajian subuh masuk ruang imam ada acara ramah tamah dan bikin dua acara ramah tamah rupanya menyebut maka menyebutnya ramah-ramah ini maka ramah bukan ramah tamah. Saya tanyakan panitia masjid tentang realitas di masjid kita ini kan 10 hari yang akhir Ramadan ada penuh bosan penuh atau kosong penuh bosan. Kalau memang penuh kenapa tidak tahun ini Ramadan yang lain masuk kita mulai qiyamul lail itu sejak malam pertama Ramadan dibagi 2 shift salat tarawih. Silakan yang hormat salat Isya jam 8 lanjut tarawih atau yang kedua salat Isya saja dulu pulang rumah nanti jam 3 salat tarawih. Lalu coba evaluasi lebih ramai yang korban atau lebih ramai yang boleh. Tapi syaratnya harus konsisten. Baik 2 malam 2 malam dia malam lakukan anak ramai kerja anak kagak ada urut mukanya anak banyak nama dia ramai. Orang melihat konsistensi. Setelah berturut-turut 3 malam orang kata oh bagi apa boleh itu. Yakinlah ibu-ibu yang setelah buka puasa sibuk gerafingan oleh istirahat karena memang dari putus jam makanan dan terbebas kebakar atau orang beda jauh itu nanti ada jam terawih yang boleh hidup. Jadi tawarkan alternatif tahun berapa ini tahun kedua ketika sudah hidup terawih jam 8 dan terawih jam 3 baru kita ubah namanya kita buat obligasi Masjid Jami Lancang Garam Ramadan tahun ini mengadakan sholat tarawih 2 shift. Shift yang pertama jam 8 untuk berdoa dan yang kedua boleh untuk rajin. Yang belum main juga lagi. Boleh doa dan boleh rajin. Maka seharusnya kita ingatkan yang dipersoalan kita ini lagi kata orang goreng-goreng ini sudah bersikap apatis tidak berani untuk melawan arus. Makanya menunjuk melawan arus sehingga saya di lingkungan Wahabi tidak diterima karena menyakru di lingkungan Aswaja tidak diterima karena beda pendapat. Maka lupakan masalah baru namanya Aswabi. Setengah Aswaja, setengah Wahabi. Maka ada poin umumnya. Ada berbeda. Kenapa? Perlu ada pemikiran. Jadi bukan dimulai dengan terobosan, tetapi dimulai dengan gagasan. Dan awal akan gagasan, tentu berbagai komunitas. Hanya balik lagi di bawah masjid kita jauh. Kita mulai pegang terawih yang bom, lewat itu. Ada orang-orang yang tahu betul itu. Cuma kalau berdasarkan pikir anak haji agama syariat. Jadi ketika sudah ada diskusi itu 3 orang, 4 orang, 5 orang bentuk komunitas lama-lama. Nanti lama-lama akan membesar dengan sendirinya. Jadi baik langsung bahwa karena perubahan yang mendadak, manuver yang mendadak cenderung menimbulkan kecelakaan. Makanya boleh jaga jalan dengan beda dapat tiba-tiba guin yang menyebabkan celaka bukan ibu nek celaka bukan baik tingginya
Jika selama dia tidak boleh kalau perlu ini, maka orang yang manuver mendadak cenderung menimbulkan kecelakaan. Tapi masih percaya, timbul beda kena pulang lebih. Maka ada percaya sosialisasi sebelum kita eksekusi dan terawih boleh dan terawih. Yang mau di Mesir Cakara, insya Allah akan terawih seperti pokok yang terakhir kita dari pokok lain. Dan ada responnya antara pro dan kontra. Yang pro menyampaikan dia kita, yang kontra berada bukan mana setuju kan? Kamu mana setuju? Jangan ada mana ada selesai. Kira bukan setuju menolak punya tapi ramah mana? Yang namanya berada diskusi. Ya ada tapi ramah. Rasulullah membantu kebanyakan orang. Sayyidina Umar membantu kebanyakan orang. Baru kita berikan fatwa. Yo, itu berapa? Maka ada tugas pencerdasan. Tapi sayangnya gagasan seperti ini tidak diamalkan oleh guru. Maka daya di Aceh di luar Ramadan azan isya tetap boleh. Tapi bulan Ramadan tiba-tiba ke Ramadan. Yang kata jawab, itu budaya. Semua daya di Aceh azan isya jam 9. Kenapa tidak dilanjutkan bulan Ramadan azan isya tetap jam 9? Maka tiba-tiba ke Ramadan. Maka ada acara tersebut. Jadi pelan-pelan munculkan gagasan duduk diskusi dengan guru sepakat. Mulai bukan komunitas yang jam 8 tetap lanjut, nanti yang jam 3 terus komunitas baru. Yang insya Allah menyokong kita terawih berpahala. Maka baru dengan sholat terawih disebut terawih 4 rakaat istirahat. Gimana istirahat? Pesan kopi dan berempat. Memang kali bagi sisi benar kopi cabangnya, yang ada kopi, yang menanda berkat pesan kopi dan seberempat. Beda-beda seberempat. Lah itu beda. Maka kopi dia itu bagian lanjut itu 4 rakaat lagi. Menanda berkat. Tidak mau kopi. Jadi kayak baca dan bebas lagi. Setelah dengan betul-betul. Ya, dapat jadi yang kopi yang kita. 20 apa? Ayo lanjut. Baru bisa kita laksanakan dengan tenang begini apabila tidak ada desakan untuk kadang-kadang jam. Makanya selesaikan hajat yang di luar. Oleh karena itulah dalam kitab fikih yusad udhulus salati binasyatin. Sunat masuk ke dalam salat itu dengan semangat. Bermakna semangat. Semua hajat sebelumnya sudah selesai. Saja pada masjid, kendaraan, kalau tak parkir, kalau tak uji, menyatakan makhluk, kalau tak bina maksudkan, kalau tak boleh nakuri. Sampai masuk ke dalam sholat tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu pikiran. Menyambungkan jadi berlena. Nah, berlena atau sedangkan sampai pilih. Ketika semuanya sudah selesai, baru kita kerjakan ibadat itu dengan tenang, melancar-lancar. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dengan pertanyaan tentang orang tua yang bawa anaknya kemudian didirikan di saf atau di sampingnya. Nah, ini sering ditanya bahwasanya orang mengatakan ini bisa menjadi putus saf. Ini yang benar gimana maksudnya? Di dalam kita jawab dulu. Kita memori kita. Di dalam kitab fikih khususnya I'anatul Talibin yang menjadi referensi umum di daerah Aceh, yang pada jilid yang kedua tentang adab sholat berjamaah. Ketika dijelaskan tentang shaf yang pertama, apa definisinya? As-shaful awwal huwa ma yaliyal imamah wa ittaqallalahu minbarun aw 'amudun. Shaf yang pertama adalah shaf yang mengiringi imam, sekalipun shaf itu terselani dengan tiang ataupun dengan mimbar. Nanti kata yang mimbar masjid turun dulu. Ilmu mediwali itu shaf yang pertama. Tapi kita nyepat dengan mimbar. Yang lahir dengan yang dah mimbar itu shaf yang pertama. Tidak untuk shaf karena mimbar. Namun yang banyak lebih mimbar. Anak belah lebih. Tidak untuk shaf dengan tiang. Padahal seindah apapun tiang, tidak ada perintah sholat kepada tiang. Yang ada adalah hadis sholat tiang agama, tapi bukan sholat seluruh tiang disuruh sholat. Seburuk-buruknya anak kita ada perintah untuk sholat. Muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'in. Suruh anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Maka tidak ada narasi dalam Islam bahwa shaf putus karena ada anak kecil di antaranya. Baru putus shaf apabila satu orang dengan orang di sampingnya di dalam shaf renggang, mungkin masuk seorang lagi dalam posisi menghadap ke depan.
Jadi punya jarak antara Fir'aun dengan ulul babine narga, tapi tidak kuat satu orang menghadap ke depan kecuali berdiri menyamping, itu tidak dianggap putus saf. Maka Nabi perintahkan kepada orang yang sholat berjamaah, wasadul furaj, isi renggang-renggang, isi ruang-ruang yang kosong. Hanya mungkin diisi apabila berdiri mungkin menghadap ke depan, karena mungkin dalam dalam sah berdiri tidak sah sholat. Maka kalau dulu ada Syekh Ahmad Tayyib, Rektor Syekhul Azhar, berkunjung ke kantor NU di Jakarta, ada sebuah foto mereka sholat berjamaah di ruang kepala kantor tersebut. Imam, 4 orang makmum berdiri renggang-renggang. Pertanyaan haji, sekali itu Syekh Ahmad Tayyib Syekhul Azhar, apakah tidak paham tentang sholat berjamaah dengan sholat yang rapat? Bukan, pemahaman kita yang rapat itu keliru. Rapat dengan tumit betul. Padahal tumit kita tidak dirancang untuk keluar, tumit kita masuk ke dalam. Maka buat kita kalau rapat dengan tumit, yang akhirnya kan dalam duit, dan itu sangat mengganggu ergonomis kegiatan sholat. Maka intinya anak-anak tidak memutuskan saf orang dewasa. Maka boleh bawa anak berdiri di samping orang tuanya dengan anak yang tidak merasa juga yang tidak menantu yang hidup. Banyak yang belum lebih diri ke saf-saf. Orang yang melangkahi saf adalah setan. Yang kata begini ke setan. Maka ajak anak disiplinkan berdiri di samping ayahnya sampai selesai sholat, walaupun gerakannya mungkin belum sah. Jadi ingat, tidak ada saf yang putus gara-gara anak kecil. Baru putus saf apabila ada saf. Ya, Mungkin satu lagi slide. Assalamualaikum. mungkin setelah Ya Ustaz, ada ibadah yang mulai masa setelah yang Ustaz sampaikan yang 3. Kemudian dengan sahabat ada yang Indonesia, ada yang kita sekarang. Sekarang di semuanya alhamdulillah seperti yang Ustaz sampaikan di Aceh juga ada salat malam. yang boleh. Ada. Jadi Baitul Rahman, Sijami, dan Masjid. Cuma yang bisa tanyakan Ustaz, pola ibadahnya sebenarnya bagaimana? Kalau di Baitul Rahman memang salah, dapat rakaat sampai 1 juz, di sekitar ada salat tasbih, kemudian ceramah, juga mungkin di Masjid Jami juga lebih. Bagaimana yang menghidupkan malam itu yang mulai? Iya, baik, terima kasih. Ini sebuah konsep, maka harus memahami antara kata. Judul di dalam kitab-kitab hadis tentang sholat malam bulan Ramadan itu ada 2. Sholatul qiyam Ramadan dengan garis miring sholatul tarawih, sholat qiyam Ramadan dengan sholat tarawih. Nabi tidak menyebutkan sholat bulan Ramadan. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan di awal, man qama Ramadan, barang siapa bangun malam bulan Ramadan penuh keimanan dan keikhlasan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Qiyamul Ramadan, qiyamul lail itu tidak mesti dengan sholat, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Seperti ceramah tadi malam, orang kaya qiyamul lail, tahajud orang kaya itu bukan rumah dan sujud, tetapi dia keluarkan harta dari gudangnya untuk diantarkan ke rumah orang miskin, dan itu dipraktekkan oleh cucu Sayyidina Ali, putra dari Sayyidina Husain yang bernama Ali bin Husain bin Ali, yang terkenal dengan sebutan Ali Zainul Abidin. Tahajud beliau setiap malam atau mengantarkan sembako ke rumah setiap warga miskin. Yang ibadah berkaya, jadi tahajud berkaya yaitu harta abang maupun kecil, agar saat pagi mereka terbangun sholat subuh, mereka tetap ternyata sudah ada sembako di depan rumah. Maka di masa Ali Zainul Abidin tidak ada warga miskin di negeri itu yang kesulitan. Artinya bunga menjaga buah itu karena ibadatnya para pemimpin katanya masjid qiyamul lail para pemimpin keluar dari rumahnya untuk melihat keadaan warga. Maka dalam sebuah riwayat Abdullah bin Mubarak ketika beliau sedang dalam peperangan di musim dingin di daerah Romawi, tengah malam beliau katakan kepada sahabat-sahabatnya yang juga prajurit beliau, apakah menurut kalian aktivitas kita tengah malam dalam dingin yang menggigil mencucuk tulang seperti ini, kita begadang untuk menjaga batas daerah negara muslim, sangat besar pahala? Semua pasukannya menjawab, benar betul, sangat besar pahala, karena ini jihad fisabilillah. Apa kata beliau?
sederhana daripada kita, tetapi pahalanya jauh lebih besar. Muridnya siapa pun seorang pria yang tidur di rumahnya dalam kehangatan selimut, lalu terbangun di tengah malam hanya untuk melihat keadaan anak-anaknya yang sedang tidur. Benar di rumah, menyonai di rumah ketika tidur apakah tertutup dengan selimut atau tidak. Dia teruskan, dia tutup anaknya dengan selimut, dia cium telinga, lalu dia tidur kembali. Jauh lebih besar pahalanya daripada kita yang begadang tengah malam dalam dingin yang mencucuk tulang untuk menjaga batas wilayah negara Islam. Dibayangkan ibadah orang tua bukan sholat tahajud, tidak ada. Itu juga tahajud tidak ada itu. Maka Nabi tidak menyebutkan sholat malam, tetapi beliau berikan judul Qiyam Ramadan. Barang siapa yang bangun untuk beribadah, ada ibadah itu tilawah Al-Quran, ada ibadah itu zikir, ada ibadah itu mempersiapkan dagangan untuk besok bagi orang yang bukan, ada ibadah itu mempersiapkan berkas untuk besok untuk para pejabat, ada ibadah itu mempersiapkan pelajaran untuk besok untuk para guru. Itu semua disebut dengan Qiyam Ramadan. Maka bebas, yang penting tujuannya ibadah. Jadi tidak diarahkan oleh Nabi harus dalam sebuah bentuk yang seragam. Maka nanti kita hidupkan ayat dengan sholat tasbih seragam. Sebab kalau kembali ke dasar, Nabi di bulan Ramadan dan di luar Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Maka pertanyaannya, yang Masjidil Haram 20 rakaat tarawih ditambah dengan qiyamul lail 8 rakaat di waktu malam, yang pada Nabi. Sedangkan Nabi hanya 11 rakaat. Maka menunjukkan malam itu bebas memperbanyak sholat sebanyak-banyaknya jumlah rakaat yang kita mau. Yang penting tujuannya ibadah. Dan tidak terkecuali urip dengan malam pun itu menjadi ibadah. Kenapa? Karena dia perlu konsentrasi pekerjaan fokusnya. Oleh karena itulah pengajian di masjid-masjid dengan suara pik yang menggelegar di malam bulan Ramadan itu maksiat, mengganggu orang yang sedang istirahat. Banyak pun tapi beberapa karena tidak ada di dalam Islam ibadah yang diizinkan mengganggu orang lain kecuali kumandang azan memang harus suaranya Islam. Maka yang itu ibadah pribadi. Maka baik metode masjid Jami atau masjid Islamic Center atau masjid Baitur Rahman itu semuanya disebut Qiyam Ramadan. Baik hadirin sekalian, ya kepada Allah demikian kajian kita sudah jam 6 lewat 54 menit. Bagi yang ingin sholat